itu memiliki rumus P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan atau pressure, F-nya gaya force. Nah, bisa diartikan ya, gaya. Kemudian A-nya ini area atau luas penampang. Artinya gini, kalau luas penampangnya tinggi, ini kan ada hubungannya kan. Jadi P itu sebanding dengan F, tapi P berbanding terbalik dengan A. Ini artinya berbanding terbalik ya. Arti dari sini adalah tekanan. Jika tekanannya tinggi, maka gayanya tinggi. Jika tekanannya rendah, gayanya juga rendah. Atau dibalik, saat gaya yang diberikan kecil, tekanannya kecil. Kalau saat gaya yang diberikan besar, maka tekanannya besar. Kalau yang kedua, yang hubungan antara P dan A itu berbanding terbalik. Artinya kalau P-nya besar, luas penampangnya kecil. Kalau P-nya kecil, luas penampangnya besar. Nah, ini itu contohnya, kalian kalau masih ingat waktu UH1, jadi kalau kalian lupa bisa buka nanti di pembahasan soal, nanti sudah kirimkan linknya. Di sini soalnya itu yang high heel sama flat shoes itu kan yang membedakan luas penampangnya. Jadi kalau high heel, kenapa kalau kalian diinjak high heel itu sakit daripada diinjak oleh sepatu yang pakai flat shoes? Karena luas penampang high heel itu lebih kecil sehingga membuat tekanannya lebih besar. Sedangkan kalau flat shoes itu luas areanya atau luas penampangnya lebih besar daripada yang high heel sehingga tekanannya lebih kecil. Bisa dimengerti? Insya Allah bisa. Oke. Jadi ini dipelajari lagi bagaimana hubungannya. Soalnya dalam bentuk kalimat gitu, kalian disuruh melengkapi mana yang force, mana yang pressure, mana yang area gitu. Insya Allah seperti itu. Atau dia decrease, increase, dan sebagainya gitu. Saya juga lupa. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yang kedua. Soal yang kedua, soal ini soal yang saya buat. Bukan soal Cambridge, jadi berbahasa Indonesia. Ini berarti bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kemudian yang ditanyakan adalah menganalisis posisi benda di fluida dan menentukan massa jenis benda saat terapung. Oke, karena di sini kita fokus saat bendanya terapung, Ustazah hanya menjelaskan saat benda terapung. Paham? Jadi kalau kalian ingat, posisi benda di dalam fluida itu ada 3. Terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, Tenggelam. ya, jadi Ustazah di sini hanya fokus yang terapung. Ustazah jelaskan yang terapung saja ya. Saat terapung, berarti bendanya posisinya seperti ini. Ini fluida, di sini benda. Nah, kayak gini kan. Jadi posisi terapung itu adalah sebagian benda di udara, sebagian lagi di fluida. Nah, pada saat benda terapung, gaya berat, kan ini dia punya gaya berat kan, W. Itu juga akan punya gaya angkat, FA. Nah, saat benda terapung ini, gaya angkatnya akan sama dengan berat benda. Oke, saya kasih keterangan di sini. FA adalah gaya angkat. Kalau gaya satuannya apa? Newton. Kemudian B-nya adalah berat. Satuannya juga Newton.
botol. Nah, di sini gaya angkat kalau posisinya terapung kan adalah FA sama dengan W. Tapi kalian juga harus menghubungkannya dengan hukum Archimedes. Nah, di hukum Archimedes itu menyatakan bahwa suatu benda yang di dalam fluida akan memindahkan fluidanya dengan jumlah yang sama gitu kan ya. Jadi di sini FA-nya itu bisa juga dicari dengan rho dari fluida, massa jenis dikali G dikali volume yang tercelup. Atau VC aja ya. Saya hapus VC. Bentar. Jadi di sini saya kasih keterangan rho F itu adalah massa jenis fluida. Satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G itu percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian VC ini adalah volume benda yang tercelup. Satuannya meter kubik. Nah, di sini karena yang ditanya adalah massa jenis benda. Oke, kita bisa menghubungkan dari ini. FA akan sama dengan W. Oke, karena Ustazah butuh ruang yang lebih banyak. Ustazah hapus dulu garisnya. Sebentar. Oke, Ustazah ganti warna ya, biar lebih jelas. Nah, di sini untuk mencari ini, katakanlah gini. Volume yang tercelup dari benda ini adalah 1/3 dari totalnya. 1/3 yang di bawah, berarti yang di atas berapa? 2/3 volumenya. Maaf, ada kucing. Totalnya jadinya kan 1 volume. Itu volume benda. Kemudian kita bisa menggunakan rumus ini, FA sama dengan W. Nah, Ustazah taruh sini dah. FA kan sama dengan W. Nah, FA-nya itu sama dengan ini, massa jenis fluida dikali gravitasi kali VC, volume benda yang tercelup. Kalau W itu kan di sini beratnya sih benda kan? Ini berat benda ya, bukan beratnya fluida. Sehingga berat benda kalau kamu bisa kalau kamu ingat cari berat apa? Massa dikali apa? Kali gravitasi. Oke. Nah, massa ini kalau kalian ingat rho itu sama dengan massa per volume, berarti kalau mau cari massa, rho dikali V. Ya kan? Tinggal dipindah nih V-nya. Nah, itu dimasukin ke sini. Ini rho dikali V. Rho-nya siapa? Rho-nya benda. Ini rho F kali G. Dan di sini kan masih ada G kan? Ini ada VC. Oke, G dan G ini kan sama, jadi boleh dicoret. Nah, yang ditanya kan di sini massa jenis benda. Berarti yang ini yang ditanya rho B. Rho B. Nah, rho B-nya berapa? Berarti rho B itu akan sama dengan rho F dikali VC per V. Nah, kalau contohnya di sini VC-nya adalah 1/3, ingat VC itu yang tercelup, berarti dia yang di dalam air atau di dalam fluida. Saya lanjutin di sini ya. Berarti kan rho B-nya akan sama dengan rho F dikali VC-nya berapa kalau kamu lihat di sini? Berapa? 1/3-nya, bukan yang 2/3-nya. 2/3 itu yang di atas, bukan yang tercelup ya. Per V ini dikali V. Nah, V-nya ini bisa dicoret. Sret, sret.
Berarti rho B-nya tinggal 1/3 rho F. Seperti itu. Jadi, kalian nanti kalau ditanya ini harus menuliskannya dari sini. Tidak boleh cuma ini. Karena nanti bisa saja salah saat 1/3 ini. Yang tercelup berapa? Jadi kalian harus menganalisisnya dari awal. Oke, skornya itu diketahui ditanya dan dijawabnya itu ada skornya. Jadi dituliskan. Oke? Semua pakai cara kecuali yang soal Cambridge. Kalau soal Cambridge dia diminta pakai cara, berarti harus pakai cara. Kalau soal Cambridge dia tidak menyatakan disuruh menuliskan pakai cara, berarti tidak menuliskan caranya. Ngerti ya? Ya, Us. Ya, Nanti terus di-share Ya. di WA. Gimana? Nanti ini di-share di WA. Ya, Ustazah share. Ini Ustazah record kok. Semoga ada recordingnya. Nanti Ustazah upload juga di YouTube. Jadi kalian bisa belajar ulang lagi ya. Oke, Us. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Yang nomor 3 di sini getaran dan gelombang. Berarti sudah bab yang kedua, yang ulangan kedua. Nah, yang soal nomor 3 ini yang Ustazah buat sendiri. Berarti dia dalam bahasa Indonesia. Sebentar. Oke, ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini yang ditanya adalah menganalisis amplitudo periode frekuensi panjang gelombang, cepat rambat gelombang gitu ya, dari dua gelombang yang berbeda. Nah, di sini nanti ada dua gelombang. Jadi, contoh nih ya. Ada dua gelombang. Ustazah bentar. Oke, jadi ada dua nanti gelombangnya. Oke, di sini amplitudo dalam meter, kemudian yang sebelah sini itu waktu dalam sekon. Oke, di sini ini kalau kalian perhatikan kayak soal nomor 6 di ulanganmu. Contohnya, di sini katakanlah 5 meter, di sini 6 meter, kemudian apa ya, ini 1, 2, 3, 4, di sini 1, 2, 3. Gampangannya gitu ya, Ustazah juga nggak ingat bagaimana soalnya. Pokoknya intinya ada dua gelombang seperti ini. Nah, di sini kalian disuruh menganalisis amplitudo dan periodenya. Oke, katakanlah ini 10, ini 20 meter ya. Pakai satu aja. 1 dan 2. Nah, amplitudonya yang A, ini gambar A, ini yang gambar B. Kira-kira bagaimana amplitudonya? Lebih besar yang A atau lebih besar yang B? Yo, gimana? B. Besar yang B, oke. Amplitudo itu adalah tinggi dari gelombang. Oke, jadi yang tingginya sini, yang A itu punya amplitudonya 1 meter. Yang B berapa? 2 meter. Iya, yang B 2 meter. Gitu. Berarti kalau ditanya amplitudo A itu lebih kecil daripada amplitudo B, gitu kan? Ya, Us. Oke. Kemudian yang selanjutnya periode. Periodenya yang mana? Yang A berapa periode? Periode itu T. Yang A berapa? 2. 2, iya. Jadi periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Satu gelombang itu kan satu bukit dan satu lembah. Jadi waktu sampai sini itu berapa? 2. Jadi ini 2 sekon. Dan yang B gimana?
2 juga. 2 juga. 2. Jadi ini periode A dan B bagaimana hubungannya? Sama dengan. Sama dengan periode B. Sama dengan. Oke, selanjutnya frekuensi. Ayo, frekuensi caranya mencari gimana? Frekuensi itu kalian bisa mencari dari N per T atau F itu sama dengan 1 per periode. Nah, di sini kalau periodenya kan udah tahu kan? Berarti kan F-nya bisa tahu pakai 1 per T. Jadi 1 per berapa? 1 per 2. 1 per 2. Berarti setengah kan ya? Jadi di sini F-nya setengah. Jadi kita pakai ini ya, 1 per 2. Yang di sini juga 1 per 2. Satuannya adalah Hz. Oke, paham? Atau kalau kamu pakai ini bisa juga. Yang A itu N-nya berapa? Jumlah gelombangnya. 2. 2. Iya, 2 gelombang. Yang B? 1,5. 1,5. Jadi nanti ini tinggal dibagi nih. 4 dibagi 2. Yang ini 3 dibagi 1,5. Kebalik ya, N per T. Berarti 1,5 bagi 3 dan 2 dibagi 4. Hasilnya sama setengah. Jadi di sini frekuensi A dia bagaimana hubungannya dengan B? Frekuensi A. Yang A tadi ketemu setengah, yang B juga setengah. Berarti sama dengan. Oke. Itu frekuensi. Kemudian panjang gelombang. Nah, ini kalau panjang gelombang dia butuh N. Sudah tulis di mana ya? Saya tulis di atas nggak apa-apa ya, atasnya sini. Karena di bawah di sini ada yang mengganjal. Saya tulis di sini lambda yang A. Ini punyanya A ya. Lambda A. Kalau mau cari lambda itu panjang gelombang, itu dengan rumus jarak dibagi jumlah gelombang. Jaraknya di sini 5. Yang kedua adalah 6. Jadi berapa yang A panjang gelombangnya? Berapa? 5. 5 dibagi 2. 2. Oke, 5 bagi 2 berapa? 2,5. 2,5 meter. Dalam meter. Kemudian yang B, lambda B. Lambda B sama caranya S per N. S-nya berapa? 6. 6. N-nya 1,5. ini lambda A tadi ketemunya berapa? S per N. Gitu kan? S-nya tadi 5 per N-nya 2 gitu kan? Ini 2,5. Kemudian yang lambda B itu S per N juga. S-nya 6, N-nya 1,5. Jadi ketemu berapa? 4. 4 meter. Jadi bagaimana hubungan panjang gelombang? Jadi lambda A dan lambda B bagaimana? Lebih besar yang mana? Lebih besar lambda B. Berarti gini ya tandanya. Oke, kemudian yang terakhir itu tentang cepat lambat gelombang. Berarti V-nya kan? Kalau V itu bisa dicari dari lambda kali F atau lambda per T, gitu kan? Jadi tadi yang A, kamu mau pakai yang rumus pertama atau yang kedua? Sama aja, kita udah punya F sama T tadi. Terserah lah, Us. Yang T aja, yang ini aja ya, lambda per T. Lambda A-nya ketemu 2,5. Periodenya tadi 2.
Wah, 2. jadi totalnya adalah 1,25. Satuannya meter per sekon. Itu yang A. Kemudian yang B. Coba yang B pakai yang ini ya, rumus pertama. Lambda kali F. Sebenarnya bisa pakai rumus kedua. Tapi biar kalian tahu. Lambdanya ini ketemu 4, kemudian F-nya tadi adalah setengah. Jadi berapa hasilnya? 4 dikali setengah. 2. 2. Ya benar, 2 meter per sekon. Nah, jadi ini bagaimana hubungan antara cepat rambat A dengan cepat rambat B? Lebih kecil. Lebih kecil daripada VB. Oke, jadi soalnya itu seperti itu. Yang dari sini amplitudo sampai panjang gelombang itu kayak tadi hubungannya. Jadi saya tidak meminta cara kalian mencari lambda itu bagaimana, tapi langsung ke hubungannya. Lambda A dan lambda B dia lebih besar, lebih kecil atau sama dengan gitu. Kemudian yang ada caranya itu di sini, di cepat rambat. Nah, karena di cepat rambat ada caranya, kalian harus tahu lambda itu berapa, T-nya berapa, atau lambda dan F-nya itu berapa. Bisa dipahami? Bisa, Us. Oke, lanjut ya. Selanjutnya soal nomor 4. Di soal nomor 4 ada gelombang bunyi. Nah, di gelombang bunyi ini berarti soalnya adalah soal Cambridge. Jadi ini soal Cambridge. Berarti dalam bahasa Inggris ya. Yang ditanyakan adalah menyimpulkan keras dan nada bunyi dari 4 gelombang pada osiloskop. Jadi ada 4 ya gelombangnya. Saya contohkan aja. Di gelombang yang A, katakanlah ini ya. Di gelombang A, bentar. Oke, bentuknya gini. Ini yang A. Kemudian yang B, ini B. Dan yang C, oke, ini Ustazah bagi lagi kotaknya. Ini sama ya, 4 kotak juga. Karena ini nanti kayaknya main grid-grid gitu loh. Main kotaknya itu berapa gitu. Ya gambarnya banyak lah. Intinya ada 4 gelombang gitu. Nah, di sini yang perlu kalian tekankan itu gini. Kerasnya bunyi itu dalam bahasa Inggris itu loudness. Nah, loudness-nya itu keras bunyi ya. Ini keras bunyi. Loudness itu bergantung pada amplitudo. Jadi depend on amplitude. Nah, bagaimana hubungannya loudness dengan amplitudo? Nah, loudness-nya itu akan meningkat. Di loudness ini, loudness will be increase. Increase itu meningkat ya. Itu meningkat artinya. Meningkat. Oke. Loudness akan meningkat saat if the amplitude increase to. Jadi akan meningkat saat amplitudonya meningkat. Jadi kalau ditanya loudness yang A dan B, ini kan sama-sama toh, sama-sama tingginya. Jadi dilihat nih tinggi ininya berapa kotak gitu. Jadi bandingkan kotaknya. Kebetulan di sini kalau gambar A dan B, ini nanti 4 ya gelombangnya. Ini Ustazah gambarin 2 saja.
Karena dia sama, maka loudness-nya sama. Ngerti? Insya Allah paham. Oke, paham. Ini kan amplitudo. Jadi kalau dari gambar ini, loudness A itu stay same. Bentar. Udah, Us. Oke, Nama baru bilang. Jadi di sini loudness-nya kalau tinggi ya gitu ya amplitudo. Sekarang ke pitch, ke nada. Nada dari bunyi itu tergantung dengan frekuensi or wavelength. Bentar, saya ngomong tadi. Wavelength. Jadi kalau pitch atau nada itu tergantung dengan frekuensi dan panjang gelombangnya. Bagaimana kita bisa melihat frekuensi dan panjang gelombang dari gambar? Nah, kalian bisa melihatnya itu dari wavelength-nya sebenarnya. Kalau frekuensi tidak bisa terlihat dari gambar. Jadi, lebih enaknya hubungannya pitch itu kayak gini. Ustazah gambar dengan tulis dengan warna beda. Bentar. Nah, jadi P itu pitch ya. Kalau pitch itu mau tinggi, maka frekuensinya harus tinggi. Tapi kalau kamu mencarinya dengan panjang gelombang, lambdanya itu rendah, sedangkan panjang gelombang ini lebih bisa terlihat lagi oleh jumlah gelombang setiap kotak. Jadi dia berbanding terbalik. Kalau N-nya tinggi, maka pitch-nya tinggi. Jadi kalian bisa hanya menyimpulkan yang ini dengan ini dari gambarnya. Kemudian berarti kalau mau rendah, ini F-nya rendah, panjang gelombangnya tinggi, N-nya rendah. Oke, gimana Ustazah itu kayak gitu? Nah, dilihat nih. Kalau yang pertama dalam satu kotak besar, itu jumlah gelombangnya yang berapa? Yang A. Dua ya. Oke, ini kurang nih kayak gini. Jadi N-nya itu 2. Kemudian kalau yang ini N-nya berapa? 1. Oke, jadi N2 dan N1 itu menunjukkan bahwa N-nya lebih besar yang sini kan? Berarti ini PA itu lebih besar daripada PB. Jadi langsung dilihat dari N setiap kotak. Itu lebih mudah daripada kamu harus menganalisis lambdanya bagaimana, frekuensinya bagaimana. Tapi bisa juga kalian ditanyakan bagaimana sih frekuensinya? Oke, kalau mau tahu bagaimana frekuensinya, itu gini. N-nya ini kan 2. Ya kan? Kemudian yang ini 1. Nah, berarti ini menunjukkan lambda yang A itu lebih kecil daripada lambda kedua karena dia berbanding terbalik antara lambda dan N. Nah, usah tulis di sini. Di lambda A itu lebih kecil daripada lambda B. Sehingga frekuensi frekuensi A itu lebih besar daripada frekuensi B. Nggak mungkin ditanya nilainya. Maksud Ustazah itu berapa misalnya 2 Hz atau bagaimana. Hubungannya itu pasti kayak gini kalau ditanya. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Seperti itu. Nah, kalian tahu hubungannya dilihat dari N-nya. Kalau N-nya tinggi, lambdanya kecil. Tapi frekuensinya juga tinggi. Kalau lambdanya kecil, berarti N-nya itu lambdanya besar, N-nya kecil, F-nya kecil. Paham? Paham, Us. Oke. Kalau paham, sudah lanjut. Tinggal 10 menit ya. Soal nomor 5. Di soal nomor 5 itu tentang optik.
tadi masih gelombang ya. Jadi mulai soal nomor 5 sampai soal nomor 10 sudah masuk ke optik. Bahasan yang pertama tentang sifat cahaya. Nah, di sini di sini sifat cahayanya ini soal Cambridge. Di dalam bahasa Inggris yang ditanyakan adalah letak bayangan menggambarkan sinar pantul berdasarkan sifat cahaya. Oke, jadi letak bayangannya bagaimana? Di sini letak bayangan kamu bisa menggunakan menggunakan sifat bahwa cahaya merambat lurus. Jadi nanti tergantung soalnya kamu disuruh menggambarkan atau bagaimana. Paham? Jadi nanti kalau soalnya disuruh menggambarkan, kalian tolong gambarkan. Kalau mau ditulis lebih enak sih sebenarnya kalian print soalnya kemudian kalian kerjakan di situ. Kalau kalian tidak ada printer, jadi kalian harus kayak menggambar kayak gambar di soal tersebut. Itu lebih jelas. Itu letak bayangannya ya. Kemudian kalau sinar pantul berdasarkan sifat cahaya. Oke, Ustazah jelaskan sinar pantul. Law of reflection. Atau hukum dari pemantulan. Nah, di pemantulan kan ada cermin. Nah, cermin itu pasti punya garis normal yang tegak lurus dengannya, gitu kan? Kemudian di sini ada cahaya datang. Namanya incidence ray, ya. Kemudian ada I. I itu apa? I adalah angle of incidence atau sudut dari sinar datang. Kemudian dia akan dipantulkan menjadi reflected ray, sinar pantul, dan membentuk sudut R. Apa itu R? R adalah, saya taruh sini ya, R itu angle of reflection. Jadi sudut dari sinar pantul. Gitu. Nah, di sini law of reflection-nya itu menyatakan bahwa angle of incidence equals with angle of reflection. Jadi sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Itu dua sifat yang akan keluar di soal nomor 5. Cahaya merambat lurus dan hukum pemantulan. Nah, apa soalnya kayak gimana? Kalian pelajari lagi keduanya. Jadi pahami nanti minta soalnya bagaimana. Paham? Paham, Us. Insya Allah. Insya Allah. Lanjut deh. Nomor 6. Di nomor 6 ini tentang color. Menentukan warna benda dari pemantulan dan absorpsi warna. Nah, kalau kalian ingat, sebentar. Kalau kalian ingat dulu saya pernah menjelaskan bahwa kalau misalkan di sini ada jeruk, apel. Ini apel. Apel tahu warna apa? Merah. Warna merah. Oke. Red. Warnanya kan merah kan? Kamu sudah tahu itu. Nah, kalau ada cahaya putih, white light, maka yang dipantulkan itu adalah warna merah sesuai dengan warna apel tersebut. Paham? Jadi, kalau kalian ingat, saya pernah bahas soal yang ada tabel, dia warna benda, kemudian sinar datang, terus sinar pantul, seperti itu loh. Nah, itu soalnya kayak gitu.
Jadi pemantulan dan absorpsi warna. Nah, kalau nih benda ini katakanlah kotak, dia saya kasih warna beda deh. Sebentar. Jangan merah. Kotak sesuai warna ini. Apa ya ini? Oke. Anggaplah ini sian. Oke, kalau ada warna sian di sini, kemudian dia dikasih cahaya putih, ini white light, yang bakal keluar warna apa? Cian. Sian itu campuran dari apa dan apa? Biru. Biru sama hijau. Jadi yang keluar ya benar. Ada warna green dan warna Biru. Blue. karena warna putih itu adalah apa namanya? Warna seluruh warna kan, gabungan dari seluruh warna putih itu. Nah, kalau nih Ustazah kasih warna merah, ada yang dipantulkan nggak? Enggak. Black. Nggak. Atau black. Black. Nah, kayak gitu soalnya. Tapi dalam bentuk tabel. Paham ya? Paham insya Allah. Oke. Lanjut, masih ada waktu. Yang nomor 7. Yang nomor 7 tentang color lagi. Di sini, nah di sini tuh kayak soalmu ulangan kemarin itu banyak yang salah tuh di sini. Kalian kurang teliti. Yang diminta adalah pemisahan warna berdasarkan filter. Nah, kalau warna itu difilter, maka dia akan sama dengan filternya. Contoh nih yang kemarin soalmu tuh kayak gini. Ada cahaya, di sini filternya warna merah. Red filter. Oke. Ada cahaya warna merah. Kemudian filter warna merah. Kalian soalnya kalau nggak salah gini, yang pertama yang masuk adalah white light. Yang keluar apa kira-kira? Red. Iya, jadi dia harus sesuai dengan warna filternya. Kemudian lagi tuh, warna apa ya kemarin saya lupa. Katakanlah biru nih, biru masuk, maka yang di sini yang keluar warna Black. Light. Oke, kemudian kalau warna red, ya kemarin ada red nih. Berarti yang keluar juga warna Red. red. Ini red, ini red, kemudian di sini black. Kamu black itu bisa juga bilang no like. Kemudian di sini tadi warna biru. Jadi kesimpulannya itu gini. Warna, saya bahasa Indonesia aja ya, yang keluar dari filter selalu sama dengan warna filternya. Gitu. Tapi beda lagi nih kalau warna secondary. Jadi warna sekunder. Contoh tadi ini ya. Kalau Ustazah punya cyan filter. Nah, kalau ada cahaya warna putih yang keluar warna apa? Green and blue. Ya, green and blue, yakin? Oh iya bener sih. Benar. Green and blue. Oke, di sini white-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kelihatan. White. Berarti di sini yang keluar itu warna dasar. Ini green dan blue. Warna blue-nya. Atau di sini langsung dia bilang cyan gitu juga bisa. Tuh. Ini blue ya.
Nah, kalau Ustazah kasih, kalau Ustazah kasih warna hijau, yang keluar warna apa? Green. Iya, green juga. Kemudian kalau warna sian, kalau warna biru, berarti yang Biru. keluar biru. Oke, kalau warna yellow, No light. yakin no like yellow itu dari apa? Yellow itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Vino, dari warna apa dan apa? Maksud dari Tuhan. yellow Warna Dari Tuhan. merah dan sama hijau. warna merah dan hijau, dan sian itu kan masih ada green dan blue itu kan. Berarti masih ada yang keluar, yaitu warna hijau. Oh. Karena di sini warna red dan green gitu. Jadi masih ada nih yang keluar. Tapi beda lagi nih kalau yang masuk di situ adalah warna merah. Kalau warna merah baru yang keluar adalah black. Gitu. Bisa difahami? Bisa. Masih 3 soal, mau dilanjutkan atau sudah? Terserah. Saya terserah kalian. Kalau saja sih maunya lanjut aja sekalian. Lanjut gak apa-apa kah? Ya, boleh. Oke, boleh ya. Lanjut ya, tinggal 3 soal. Nah, di soal nomor 8, ini tentang cermin datar. Oke, soalnya di sini menentukan sifat bayangan antara dua sudut cermin datar. Nah, di cermin datar ini soal bahasa Indonesia. Alfa, ya benar. Kok alfa sih? N. Jadi cermin datar. Di cermin datar rumusnya itu cuma satu. N sama dengan 360 dibagi alfa dikurang 1. Ini cuma ini rumusnya. Apa itu N? N adalah jumlah gelombang. Kemudian alfa itu adalah sudut antar cermin. Jadi ini. Nah, kita bahas soal yang soal UHAMU kemarin ya. Di soal UHAMU kemarin itu ceritanya tuh gini. N1 itu terbentuk 11 bayangan. Kemudian alfa kedua itu adalah ditambah. Jadi kamu kemarin itu mungkin fokus ke latihan soal yang sudah kasih, tidak membaca soal yang ini. Di soal yang latihan itu sudah kurang, tapi di soal ini Ustazah tambah. Jadi ini alfa 1 ditambah 15 yang ditanya N2. Gitu ceritanya. Nah, di sini kamu harus mencari alfa 1 itu berapa. Jadi langkah pertama mencari alfa 1. Dari mana? Dari sini. Rumus N sama dengan ini N1 360 dibagi alfa 1 min 1. N1-nya adalah 11, ini 360 dibagi alfa 1 dikurang 1. Oke, Ustazah lanjutkan ke sini. Nah, satunya kita pindah dulu. Jadi 11 ditambah 1 sama dengan 360 per alfa 1. Jadi di sini 12, 360 dibagi alfa 1, sehingga alfa 1-nya 360 dibagi 12. Nah, kemarin tuh ada juga yang salah di sini. 360 bagi 12 adalah 3. Bukan 3, tapi 30 derajat. Itu yang benar. Kemudian kita ke langkah 2. Langkah keduanya adalah alfa 2 sama dengan alfa 1 ditambah 15. Jadi di sini 30 ditambah 15 adalah 45 derajat. Baru kita bisa mencari N2. Nah, N2
yaitu dari 360 dibagi alfa 2 kurang 1 gitu kan. Jadi ini 360 dibagi 45 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 atau 7. Jadi ini jawaban soal UHAMU kemarin. Paham? Kak? Insya Allah. Ini bisa sama caranya kayak di latihan soal. Jadi kamu bisa mengulasnya kembali. Itu untuk cermin datar. Selanjutnya ke cermin cembung. Di cermin cembung ini soal bahasa Indonesia juga. Jadi sampai nomor 10 soal bahasa Indonesia. Yang ditanya adalah tinggi bayangan. Jadi yang ditanya nanti H. Kita ke cermin cembung dulu. Apa itu cermin cembung? Cirinya, ciri dari cermin cembung F-nya selalu negatif. Artinya kalau di soal tidak negatif, kamu masukin rumus jadi negatif. Paham? Paham, Bos. Oke, kalau ini yang ditanya tinggi bayangan. Oke, langkahnya kalau ditanya H, kamu yang pertama harus mencari nilai S aksennya dulu berapa. Kalau soal kemarin H aksen ya yang ditanya. Yang ini H. Oke, jadi cari nilai S aksennya dulu dari rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kemudian baru yang kedua kamu bisa mencari nilai H dari mutlak. Jangan lupa mutlaknya S aksen per S sama dengan H aksen per H. Nah, contohnya bagaimana? Oke, Ustazah kasih contoh. F-nya sama dengan 10, berarti negatif 10. Kemudian S-nya ketemu berapa ya? Katakanlah 30. H aksennya adalah sudah lupis, gak bisa ngarang. Oke, 20 misal gini ya. Oke, kita masukin ini senti, ini senti, ini senti. Jadi di sini 1 per negatif 10 sama dengan 1 per 30 plus 1 per S aksen. Nah, di sini jadinya min 1 per 10 dikurang 1 per 30, ini 1 per S aksen. Gitu kan? Nah, hati-hati menyamakan penyebutnya. Ini disamakan jadi 30. 30 bagi 10 adalah 3 dikali negatif 1 berarti min 3. Ini min 1. 1 per S aksen. Itu kan? Kemudian S aksennya bagaimana? Oke, ini jumlah dulu. Negatif 4 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Jadi S aksennya 30 per negatif 4. Ketemunya berarti negatif 7,5. Tapi biarkan seperti ini, nggak apa-apa. Baru dimasukin ke sini. Ini dimasukin tuh ke sini. S aksennya ketemunya negatif 30 per 4. Kemudian S-mu ketemu 30 kan tadi. Sama dengan H aksennya adalah 20. Ini H. Seperti itu. Oke, karena di mutlak negatif di sini hilang. Jadi 30 per 4. Nah, ini itu kan sama dengan 30 per 1. Berarti kalau mau dijadikan perkalian 1 per 30. Yang ini 20 per H. Oke, bisa dicoret seperti ini. Kemudian ini kan tinggal 1/4, 20 per H. Nah, bagaimana nilai H-nya? H sama dengan hanya pindah ke sini, ini pindah. Jadi 20 dikali 4 ya. Jawabannya adalah 80 cm. Jadi caranya seperti itu. Ini siapa ya yang tidak di-mute? Nggak ada. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Caranya cari S aksennya dulu baru bisa mencari H. Oke, bisa difahami ya.
Lanjut nih satu lagi yang nomor 10. Yang nomor Ustazah, ya, ini nanti caranya dinilai juga kah? iya dong. Hah? Setiap ininya, jadi di soalmu kalau Ustazah minta cara berarti ada kalimat gini, tuliskan langkah penyelesaiannya. Gitu. Itu pasti ada cara. Karena ini esai jadi langkahnya Kalau- juga dinilai. Kalau nggak ada tulisannya, nggak ada tulisan itu berarti nggak pakai cara nggak apa-apa. Iya, kalau nggak ada tulisan itu nggak pakai cara nggak apa-apa. Kalau dalam bahasa Inggris gimana ya? Write down your apa gitu. Pokok ada perintahnya kalau kalian disuruh menuliskan cara. Kalau Oke? misalkan jawabannya benar tapi caranya salah, Ada pengurangan nilainya. Sudah lihat caranya dulu sampai akhir. Kalau jawabannya benar, caranya salah, yo itu dari mana sebenarnya? Jadi sebisa mungkin tuliskan caranya karena setiap langkah itu ada nilainya. Oke, lanjut ya. Soal terakhir. Nah, di sini alat optik yang ditanya adalah kacamata yang tepat untuk presbiopi. Nah, karena presbiopi atau mata tua, ya kan? Presbiopi itu adalah mata tua. Di mata tua itu seseorang tidak bisa melihat di jarak dekat maupun jauh. Jadi di sini kamu harus mencari kekuatan lensa untuk miopi dan mencari kekuatan lensa untuk hipermetropi baru disimpulkan. Nah, di sini kalau kamu mencari kekuatan lensa di miopi, itu rumusnya negatif 100 per PR. Apa itu PR? PR adalah titik jauh mata. Jadi seberapa jauh dia bisa melihat. Dipahami betul bagaimana kalimatnya. Karena di situ ada 2. Titik jauh, titik dekat, ada 3 sih. Titik jauh, titik dekat, dan jarak baca mata normal. Itu untuk yang hipermetropi, rumusnya 100 per SN dikurang 100 per PP. SN itu adalah jarak baca mata normal, selalu 25 cm, kemudian PP itu adalah titik dekat. Nah, kamu cari nih, P ini berapa, P itu berapa. Nah, kalau di sini berarti ini lensa negatif atau cekung. Cekung. Kalau ini berarti lensa positif atau cembung. Nah, penderita presbiopi itu ditolong oleh kacamata bifokal namanya. Artinya dalam satu kacamata ini ada 2. Dengan lensa negatif itu berapa ininya, P-nya. Kemudian lensa positif itu P-nya berapa. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Halo, Kak. Kalian masih di sini kan? Insya Allah tidak. Oke, insya Allah tidak. Nah, untuk hari ini cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian WA Ustazah untuk bagaimana remedinya. Ustazah sampaikan di WA. Sementara akan habis ini Ustazah sampaikan untuk yang UH1 dan UH2. Yang UH3-nya karena videonya belum Ustazah buat, jadi akan Ustazah buat dulu. Oke? Menyusul ya yang UH3-nya. Oke, Ustazah semoga terakhir ya. dikumpulkan kapan, Us? Kalau yang UH1 dan 2 Sabtu. Sabtu terakhir. Sama kayak yang offline juga Sabtu. Kalau yang UH3-nya tergantung Ustazah ngupload itunya kapan. Nanti Ustazah kabari lagi. Paham?